ternyata habis nengnong. Dapat salam. Dari siapa? Dari tak kewer-kewer. Mohon maaf pemirsa ibu-ibu komplek dan bapak-bapak komplek yang lagi stay di rumah dengan hashtag di rumah saja. Barusan ada huru hara ya. Tapi tenang saja Mr. Update akan menggantinya dengan berita-berita yang bombastis, up to date dan terpercaya ya. Ini ada berita lanjutan dari Angbin Rishi. Ini adalah kita masih memastikan ini bener gak sih ini kekasih Aldi Virus atau istrinya? Kekasih, pasangan. Masih pasangan. Oke. Baru mau. Ini adalah pasangan Aldi Virus ya. Yang kemarin itu kan berseru dengan ibunya. Kemarin saling lapor ke polisi katanya ibunya ini melakukan pencemaran nama baik. Nah ini yang masih lanjut ternyata perseteruannya. Dan sang mama pada akhirnya angkat bicara. Ini ada bukti postingan sosial media yang sudah kita dapatkan. Mana Mari Mr. kita Update? Pasti, coba. Tuh udah ada Mister. baca. Ini yang Bin Rishi posting, hoax hati-hati dalam menyebarkan fitnah. Kalau belum tahu kebenarannya dan satu lagi hati-hati dalam berbahasa. Ini adalah negara hukum, tak perlu dan tak perlulah saya mengumbar aib. Tak perlu dan tak perlulah hal yang kejam dan siksaan apa yang saya alami. Dan tak perlu dan tak perlulah saya menjabarkan bagaimana saya mengalami kekerasan fisik dan verbal bertubi-tubi. Dipaksa mendekati laki-laki yang jauh lebih tua hanya karena uang. Dipaksa pindah agama sampai seringkali mendengarkan kata-kata lebih rendah dari maaf pelacur. Hanya karena mencintai orang yang tulus dan satu iman bukan karena uang. Karena menurut mereka dia hanya dibayar masa kamu enggak dan dikecam hanya karena saya ingin menikah. Banyak dan banyak sekali tekanan dan siksaan yang saya alami walau di pernikahan yang ketiga kalinya seorang hajah meninggalkan. Wow. Ini adalah postingan dari Angbin Rishi yang seorang anak yang melaporkan ibunya. Dan siksaan yang saya alami walaupun pernikahan yang ketiga kalinya seorang aja meninggalkan akidah. Meninggalkan agamanya, satu patah kata pun tidak saya lontarkan untuk mempermalukan atau mempermasalahkan. Bahkan yang membuat paling terpukul adalah mengais rezeki dari pagi ke pagi bukan untuk diri sendiri. Dipermalukan, diperlakukan kekerasan fisik di tempat kerja. Bahkan sampai melakukan pengusiran setan karena saya dianggap kesurupan. Bukan dengan cara Islam tapi dengan cara yang tidak pantas. Dengan kekerasan fisik, verbal bahkan disiram oleh air dan dipegangi ramai-ramai. Di lokasi syuting di tengah-tengah saya bekerja dan disaksikan oleh banyak orang. Saya manusia bukan hewan, bahkan hewan pun dapat perlindungan. Saya manusia, saya punya hak memilih untuk tidak meninggalkan agama saya dan memilih siapa yang saya nikahkan. Untuk teman-teman semua marilah kita jaga kesehatan dari wabah dan virus yang membahayakan ini. Jadi intinya gimana sih dia mendapatkan Jadi dia ini perlakuan? katanya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibunya. Aha. Ya, nah dia ini katanya ada kekerasan fisik yang dilakukan, terus dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang maaf katanya beda agama, terus disuruh dipaksa menikah cuman dengan alasan karena si pria itu punya uang, begitu, punya harta. Nah ini adalah bentuk ungkapan dari anak yang melaporkan ibunya. Ini dari versinya Angbin Rishi. Ya. Tapi ini merasa sang ibu tak bersalah dan kelakuan sang kakak mulai berubah dan keterlaluan adik dari Angbin Rishi pada akhirnya juga ikut angkat bicara. Angkat bicara, adiknya Oh, belain ada. kakaknya apa belain Ini ibunya adiknya nih? ya, ini adiknya Angbin Rishi. Belain siapa? Coba bagaimana kita lihat Ini bareng-bareng ibunya. Belain ibunya? Iya. Angbin Oke. Rishi ini adiknya seperti apa. Karena Coba. kita harus clearkan dari dua versi Betul, agar kita betul. tidak berat sebelah. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Kalau misalkan pemaksaan atau kekerasan kan kita bisa dilihat sampai sekarang aku masih tinggal sama mama ya. Kalau misalkan mama ngelakuin kekerasan ya aku juga ikutan kabur dong, serem banget ya. Lagian gimana sih mau boro-boro mau ngelakuin kekerasan, ini cuman ngomong soal Bin curhat ke mama aja langsung dilaporin mama aku. Terus ini gimana mau ngelakuin kekerasan tuduhannya. Dirimu sempat menghubungin kakak Amin. Kan mama sudah lost contact banget ya dari Coba ngubungin dirimu kakak. sendiri masih menghubungi. Aku udah lama nggak kontak sama kakak, jadi ya emang udah lama nggak ngomong juga, jadi aku nggak mencoba hubungin. Iya lah, pasti kecewa banget dong. Apalagi ini kan bukan mama aku doang, di sini aku ngeliat itu mama kita. Kenapa harus dilaporin sih? Kayak gitu loh. Kayak apalagi di laporannya apa ya, cuman masalah curhatan. Itu menurut saya kan itu hal yang wajar dilakukan anak sama ibu, apalagi untuk dia yang saya tahu dari dulu. Saya juga tinggal
satu rumah, satu atap, saya lihat itu selalu cerita-cerita apa-apa ke mama. Jadi buat apa kayak gini tuh buat apa sebenarnya? Berarti ada kakak Amin ada yang berubah semenjak punya keluar dari rumah. pasangan dengan dia dan keluar dari rumah. Kalau Bukan. sejak keluar dari rumah emang udah jauh berubah. Ya, ini bisa dilihat sampai ngelaporin mama sendiri kan, itu perubahannya luar biasa. Ya, ini ada pernyataan dari adik Angbin Rishi ya, dengan segala pernyataannya bahwa beliau ini juga bagaimanapun juga membela ibunya ya kan. Ya, Mengatakan bahwa memang ada perubahan sikap dari Angbin Rishi setelah keluar rumah ya kan. Nah, tapi pada dasarnya sebaiknya tabayun deh antara ibu dan anak, karena Iya. apapun bentuknya tidak akan ada bekas ibu dan tidak ada Betul. bekas Betul. anak ya. Hal yang Ayo. wajar kalau seorang ibu menasihati anaknya atau Betul menegur ya. anaknya. Kalaupun memang tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang diberikan nasihat dari orang tua, bolehlah dibicarakan dengan baik-baik. Dan saya yakin kedua belah pihak kalau bertemu dan berbicara dengan hati yang dingin, insya Allah ada perdamaian dan tidak perlu lapor-lapor polisi. Begitu ya. Amin. Mudah-mudahan Angbin Rishi dan ibu masalahnya cepat berakhir ya. Kalau tadi Papi Uya sudah sempat ngulik akan ada pejabat yang tadinya sudah dinyatakan suspek corona. Ya. Nah, ini Mr. Update akan melihat artikelnya. Ini ada artikel dari Pak Bima Arya yang Video ya? video dari Pak Bima Arya yang sudah menyatakan bahwa dirinya memang suspek corona. Mari kita lihat bareng-bareng ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur, menjalani isolasi diri dan percaya sepenuhnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk menangani ini. Saya menghimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan, berhati-hati, jaga jarak dan jaga diri, tidak usah bepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak mendesak. Saya juga mempercayakan penanganan dari COVID-19 di Kota Bogor ini kepada Wakil Wali Kota Kang Didi Rahim beserta seluruh jajaran Pemkot yang insya Allah akan terus bekerja keras secara maksimal. Ya, Oke. ini bukti bahwa COVID-19 ini atau virus corona ini tidak pandang bulu menyerang siapapun ya. Betul. Jadi mau pejabat, mau penggede, mau kita semuanya, mau siapapun status sosialnya. Jadi kita semuanya wajib menjaga diri kita, memberikan pola hidup sehat terhadap diri kita sendiri. Mulai dari cuci tangan sering-sering, minum air putih sebanyak mungkin selama 5 menit sekali. Ya, makan makanan yang bergizi dan berolahraga agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Agar imun dalam tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Cepat sembuh ya, Betul, Pak Bima ya. Pak Bima Cepat cepat sembuh, sembuh ya. biar bisa menjaga masyarakat Bogor lagi ya. Amin. Ya. Oke, Aduh, dan Papi. sekarang nih Ada apa lagi dong? kita langsung akan datangkan ini dia soal narkoba yang baru-baru aja Menimpa. menimpa seorang artis. Yes. Cek di sana. Sepasang. Kembali, Vanessa Angel menghebohkan panggung hiburan Indonesia. Setelah dirinya bebas di tahun 2019 lalu atas kasus prostitusi online, kini dirinya harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Tak sendiri, Vanessa diringkus bersama sang suami Febri Ardiansyah alias Bibi beserta asistennya dengan barang bukti narkoba jenis psikotropika di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menjalani pemeriksaan, Vanessa dan asistennya dipulangkan sedangkan sang suami Bibi masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tentunya, pemberitaan tertangkapnya Vanessa karena kasus narkoba mengejutkan sang ayah Dodi Sudrajat. Meski begitu, Dodi lebih khawatir dengan keadaan Vanessa yang tengah mengandung anak pertamanya. Bagaimana perkembangan dan kondisi terbaru kasus narkoba yang dialami pasangan ini? Sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, sekarang kita sudah dengan ayahanda dari Vanessa Angel, Dodi Sudrajat yang akan memberikan kabar terbaru dari Vanessa Angel dan Bibi yang baru beberapa hari yang lalu tertangkap kasus narkoba. Yes. Namun Dilepas. Vanessa-nya sudah dinyatakan negatif, tapi ya. Bibinya yang positif ya. Ya, betul. Oke, kita lihat dulu artikelnya ya. Ya. Check it out. Sang ayah sebut Vanessa Angel hanya konsumsi obat penenang. Oke, hanya konsumsi obat penenang, berarti mengkonsumsi obat penenang gitu.
Tapi negatif kan? Diklarifikasi sih, sebenarnya bukannya Vanessa itu sebenarnya kan. Oh, pentingnya klarifikasi gimana ini? Itu sebenarnya ke bibinya. Kan Vanessa lagi hamil, nggak mungkin kan? Nggak Iya. mungkin, Benar, nggak mungkin. Jadi salah itu. Salah, Harus artikelnya salah diklarifikasi. ya? Artikel salah. Oke. Ke bibinya mungkin. Ke bibinya, Iya, ke oke. bibinya. Bibi jadi mungkin nggak bisa tidur, jadi obat itu dikonsumsi buat bisa tidur istirahat. Jadi bukan ke Vanessa. Tapi Dia kan lagi hamil. positif berarti dianggap narkoba obat penenang itu? Saya nggak tahu, saya Oke. bukan kapasitas Iya. menentukan itu obat psikotropika itu kan penyidik. Tapi dinyatakan karena positif itu saat Iya. itu. Tapi yang negatif pada yang Vanessa negatif Angel. Vanessa sama manajernya. Tapi Iya. pada saat itu Om sendiri tahu dari mana kabar bahwa Vanessa tertangkap? Karena kabarnya kan Om lagi nggak di Jakarta pada saat itu ya? Iya betul. Lagi on the way dari Pemalang ke Jakarta. Jadi Emang lagi on the way? Iya ke Jakarta. Jadi memang lagi perjalanan ke Jakarta. Sampai Jakarta itu saya dengar kabarnya dari manajernya Vanessa. Oh langsung dikabari dari Kejadiannya manajer. tadi malam, saya dapat kabarnya paginya, Paginya. dari manajernya Vanessa. Dan Pak kalau obat penenangnya sendiri itu kan obat penenang buat tidur. Itu diberikan atas dasar resep dokter kah atau beli sendiri? Yang saya dengar dari Vanessa ada resep dokter. Oh, Ada ada resepnya. resep dokter, berarti Ada emang resepnya, diresepin ya? Iya, ada Diresepin. resepnya. Ke betul. Bibi? Vanessa. Jadi saya nggak, resepnya dia Vanessa nggak bilang. Tapi waktu saya besuk dia ada resepnya. Sorry, saya nggak tahu. Untuk siapa nggak tahu? Saya nggak nanya, Dedi nggak tanya itu untuk siapa. Tapi ada resepnya. Saya Oke, gitu. oke, ada Iya, resepnya ya? Iya, iya. Nah kalau Om sendiri waktu pertama kali bertemu dengan Vanessa setelah tertangkap, kondisinya seperti apa Om? Apalagi Vanessa kan lagi hamil. Lagi ya. hamil, ya? Betul, pasti iya. kan Lagi hamil muda. Iya, terganggu jadi gitu. setelah saya dengar dari manajernya Vanessa, saya konfirmasi lagi ke orang tuanya Bibi gitu kan, masih nggak percaya nih benar apa enggak. Yes. Ternyata ya benar, jadi Vanessa dibawa ke Polres sama Bibi sama asistennya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah jadi pada saat itu saya langsung esok ya apa benar gitu, masih tanda tanya lagi gitu. Tapi yang saya lakukan pada saat itu tanya ke papahnya Bibi apa sudah besuk apa belum. Yang penting kan mereka harus dijenguk kan. Oke. Ya terus sudah malamnya, terus saya bilang saya akan jenguk segera, Segera. hari itu juga. Oke. Iya. Ini Om, kronologi Dedi. Iya. Kronologinya gimana? Ini digerebek, apa diciduk, apa maksudnya lagi jalan di tengah diikuti, apa lagi di rumah, tiba-tiba digerebek atas laporan warga atau gimana? Ceritanya gimana, Mas? Ceritanya sih yang saya tahu dari Vanessa, mereka baru pulang syuting maghrib. Maghrib pulang syuting, Ya, pulang oke. syuting sekitar jam 8 gitu lah ya, jam 8 ada beberapa orang datang ke rumah dari pihak penyidik Polres Jakarta Barat. Nah, Oke, itu ya. abis maghrib ya? Iya, di rumah mereka berumah bertiga. Oke, kalau nggak salah tuh paginya masih syuting sama Raffi Ahmad tuh kalau nggak salah. Iya, betul, kan? betul. Oke. Syuting Makanya mungkin sama- pulang dari syuting itu. Pulang Betul, syuting, teh, maghrib. ya. Maghrib terus jadi didatangi penyidik dari Diketok tuh? Kapolres. Detailnya saya nggak tahu diketok atau pokoknya sudah ya Di pasti rumah diketok apa ya. apartemen? Di rumah. Rumah, oke, ya. diketok, Iya, terus? diketok. Ya udah, langsung mereka menunjukkan surat pemeriksaan untuk Vanessa. Terus ya udah rumah katanya diperiksa semua. Kejadiannya berarti abis maghrib ya? Ya sekitar habis maghrib atau habis isya lah, Papi Iwa. Berarti jam segitu? 8-an, ya, Soalnya kurang lebih beritanya lah. tuh baru ada besok siangnya Besok ya? siang, iya betul. Iya. Oh. Dan berarti rumahnya begitu didatengin polisi langsung digeledah dan menemukan obat itu. Digeledah iya menemukan obat itu. Oke, nah benarkah kabarnya suami Vanessa Angel pernah ditangkap atas kasus serupa 3 tahun yang lalu? Wadidadaw. Setelah ini tapi pagi-pagi pasti Happy. Oke, balik lagi di pagi-pagi pasti happy. Oke, ini kita bersama Bapak Dodi, ayahanda dari Vanessa Angel yang kemarin sempat tertangkap kasus narkoba namun dinyatakan negatif kok ya. Iya negatif. Artinya itu negatif. clear ya kan? Iya.
Dan itu katanya bukan narkoba, jadi obat penenang untuk tidur. Iya, oke. Dan ini sebagai ayah tuh berarti kan emang peduli sekali dengan Vanessa langsung datang dan apalagi ini cucu pertama kan ya. Iya betul, Iya. betul benar. Kita salut sih sama Pak Dodi ya, maksudnya Selalu mendampingi, selalu ya, sebagai mendampingi. seorang ayah. Soalnya kan Vanessa udah gak ada mama ya. Betul, yang saya khawatirkan kehamilannya. Betul. Kehamilan dia Nah begitu. sekarang ini kehamilan Vanessa gimana? Iya. Ya baik-baik Iya. aja sih, sehat-sehat aja. Aha. Cuman kan secara fisik mungkin terpengaruh juga ya ke ibu. Itu yang saya takutkan Dia ada kayak gitu, cerita nggak, kasihan. Pak karena apa kasus ini? Dia Enggak sih, merasa jadi bagaimana? kemarin pas ketemu saya langsung, Dedi langsung peluk dia juga peluk Dedi kan, perutnya juga udah gendut kan, udah nempel gitu Iya, kan. iya. Saya kasih kekuatan lah buat Vanessa, kasih support ya. Saya Iyalah. cium juga, cium keningnya, saya cium pipinya. Ya Pasti sabar kan ya nak. gitu. gimana pun pasti kepikiran Iya. stres walaupun kan Pasti. ternyata negatif gitu Iya. kan. Dan Iya. sempat berapa lama dia di kantor polisi? Nggak lama besoknya kan langsung dinyatakan sama Kapolres Jakarta Barat negatif kan. Jadi waktu Dedi datang ke sana juga dalam kondisi senang gitu. Vanessa ternyata tidak terbukti gitu Oh kan. iya, Ya kan? udah tahu hasilnya ya. Udah tahu hasilnya. Jadi ya kita pelukan, senang juga, Iya. sedih juga sih Iya, gitu. iya. Sedih juga, senang juga. Jadi saya cuma mengingatkan aja kooperatif sama penyidik, Iya. jangan lupa makan, minum, kamu kan lagi Betul, hamil, betul. jaga kesehatan, Bagus. kasihan Yang janin penting harus kamu. kooperatif dan Iya, baik-baik saja baik-baik semua. aja yang Ini- Ini kan katanya Pak Dodi kemarin waktu Vanessa sama Bibi ketangkep itu kan lagi dalam perjalanan Iya. Dari luar kota. dari luar kota. iya. Ada firasat-firasat gak sih? Ada. Jadi dari Apa tuh? Pemalang itu ya tumben-tumbenan saya pengen ke Jakarta. Biasanya kalau ke Jakarta kan sama mama sambungnya. Iya. Terus mama sambungnya bilang mau ke Jakarta, aku deh mau selain mau Iya. ngelihat Iya. kakek neneknya. Ya itu biasanya berdua sendiri gitu. Nah sampai Jakarta ada Berita Ada itu. kejadian. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mister Update punya berita. Mas Bibi kena kasus yang sama. Ini ada artikelnya. Masa, Yuk kita Mister? lihat sama-sama. Pakai loh. Oh udah pernah. Yuk, ini nih. Oh bukan, ini Oh ini oh, ini Wira. Wirang Birawa nih, Wirang Birawa dulu. Oh ini karena waktu itu pernah dia Ngeramal. memprediksikan bahwa ada artis yang akan tertangkap kasus narkoba gitu malamnya. Jadi Wirang Birawa itu membuat sebuah pernyataan. Akan-akan ada artis yang terseret kasus narkoba. Begitu. Nah ternyata pas malamnya habis Mas Wirang ini membuat pernyataan. Besoknya ada berita, besok siangnya ada berita bahwa Mbak Vanessa Tapi kan ini. kata papanya Vanessa sama Bibi kan diangkutnya ketangkepnya maghrib. Berarti kan sebenarnya si Wirang ini udah Udah tahu. tahu kali. Udah Kalau desas-desus. kayak gitu mah kita juga Ih. bisa ngeramal. Anda jangan julid. Mas Wirang itu Kenapa? memang punya kemampuan berlebih untuk melihat orang-orang yang bermasalah. Emang Gak julid, iya. cuma pakai logika aja Mr. Ini Update. coba kita lihat bareng-bareng ini yang dikatakan Mr. Update tadi. Iya, Ayo fokus. Terungkap suami Vanessa Angel pernah ditangkap terkait narkoba. Ini dari Insert Live ya. Yes. Emang benar ini? Emang bener Dedi? Tuh baca dulu. Oh, Oh, ini nih. Baca-baca. Masih Beberapa ada ya? tahun yang lalu memang dia kena keciduk dengan aparat intel narkoba dan kebetulan pada saat itu saya sebagai saksi saat pemeriksaan di rumahnya. Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Dari penangkapan itu disebutkan bahwa polisi menemukan obat-obatan terlarang di rumah Bibi. Obat-obatan itu disimpan Bibi di dalam sebuah buku untuk meminimalisir kecurigaan orang lain. Aparat kepolisian meminta saya menyaksikan penggeledahan di rumah Febri tersebut. Dia terbukti membawa obat-obatan terlarang di dalam sejenis buku. Siapapun melihatnya kayak anak pelajar lah. Ternyata bukunya ada itunya, ada narkobanya, begitu. Nah Bener gak sih Dedi? itu gimana tuh? Enggak lah, saya bilang itu hoax lah, bohong lah. Hoax Saya- berarti ya, Hoax iya. lah, saya melihat sosok Bibi nggak seperti itulah. Saya melihat sosok Bibi seorang yang kalau Nice ya kalau saya lihat kelihatan. bagus ya. lah, Baik nggak ya. seperti itu hoax lah. Tapi kan Saya ini kan nggak- dari saya nggak media melihat- yang valid Dedi. Nggak, Apakah iya. mungkin media ini salah pemberitaan atau bagaimana menurut Iya, Dedi? iya, saya nggak tahu, mungkin digoreng ya, saya nggak tahu. Yang jelas saya lihat sosok Bibi anak yang baik, ya anak yang bertanggung jawab. Iya. Yang saya bisa lihat sejak dia mau menikah dengan Vanessa juga dia datang dengan gentle. Iya. Dan saya tidak Minta bisa izin nggak waktu- minta waktu- izin. oh. Iya, baik kok. Keluarganya juga dari sosok
sosok orang tuanya juga dari Iya, apa, benar. sosok yang baik, keluarga yang Oke. baik-baik Dan lah, memang nggak seperti beberapa kali itu. Mr. Update ketemu Mas Iya. Bibi juga Mas Bibi ini orangnya humble ya. Dedi. Ganteng. Ya, baik, Iya. ganteng, Iya. humble. Ya, cocok Jujur lah aja sama Mbak Vanessa. semenjak ya setelah nikah itu ya Bibi tuh dekat dengan saya, baik Iya, gitu, sopan, baik. santun. Iya, Ya saya sering komunikasi juga sama Bibi. Jadi tidaklah saya Iya, pikir ya. itu sih hoax ya. Dedi, Nggak percaya. Oke. Mr. Update punya pertanyaan Dedi. Membaca beberapa artikel di luar sana, membaca beberapa pemberitaan di luar sana, kalau Mbak Vanessa kan sudah dinyatakan negatif. Jadi Mbak Vanessa sudah dipastikan boleh pulang kan Dedi. Nah Mas Bibi ini kan informasinya katanya urinnya adalah positif. Tapi Mas Bibi sekarang ada di mana Dedi? Ada di rumah Ya, atau di mana ya? Itu kan saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu karena itu nanti hak wewenang kepolisian. Kalau mau tanya nanti bisa tanya ke manajernya, ke pengacaranya. Jadi nggak berwenang juga Iya, gitu. tidak Oke, berwenang, takut saya salah kan. Jadi yang jelas gini, saya berterima kasih sekali kepada pihak penyidik dan kepolisian Jakarta Barat yang sudah memperlakukan Vanessa, Bibi dan manajernya dengan baik. Iya. Dan hasil tes urin kemarin juga jadi negatif Vanessa dan manajernya. Jadi semuanya saya serahkan ke pihak Sesuai dengan penyidik. undang-undang dan Sesuai sesuai dengan berlaku undang-undang ya. berlaku, Nah, betul. Pak Dodi ini kan Iya. Vanessa kan bertubi-tubi nih mendapat cobaan. Apa Iya. sih doa sebagai orang tua setelah Ya. kemarin ada kejadian yang di Surabaya, sekarang Iya. juga Iya, satu-satunya saya sebagai orang tua cuman berdoa ya, Teh, nggak ada yang lain. Saya bisa mendoakan untuk Vanessa dan Bibi. Jadi saya selalu mendoakan yang terbaik lah untuk mereka agar mereka bisa terbebas dari masalah-masalah Amin. yang Dan semua baik-baik Amin. saja. semua ya. baik-baik Semoga saja. semuanya ya, Iya, Om, masalahnya ya. Iya. Terima Oke. kasih banyak. Sama-sama. salam buat banyak. Vanessa Salam buat sama Vanessa dan Bibi. Bibi. Iya, Yes. doakan mereka kuat pasti, ya. Om. Iya, Amin, pasti, iya. amin. Insya Allah. Oke. Oke. Ya. Dan setelah ini kita langsung saja akan lihat bintang tamu kita yang selanjutnya. Ini luar biasa banget. Ada siapa sih, Kita Pi? lihat dulu, check it out. Kita like mari. Check it out. Nama Zoe Jire sempat menjadi viral lantaran suara yang dimilikinya sangat mirip dengan penyanyi lawas yakni mendiang Nike Ardila. Mengaku suka dunia tarik suara dari umur 5 tahun, bakat menyanyi yang dimiliki Zoe Jire menurun dari sang ibunda. Tak hanya bisa menirukan suara Nike Ardila, Zoe Jire juga bisa menirukan suara lady rock Indonesia lainnya yakni Nicky Astria dan Inka Christy. Selain menyanyi, bocah berusia 11 tahun ini juga menggeluti dunia akting dan berperan di salah satu sinetron hingga membintangi ratusan episode. Di balik kesuksesannya, Zoe Jire mengaku pernah ditolak saat casting dan hanya membawa uang pas-pasan hingga membuat dirinya trauma untuk casting kembali. Lalu, bagaimana cerita selengkapnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Wow, kita sudah bersama dengan Joy Jire, anak yang viral karena suara mirip dengan Nicky Ardila. Ih, Nicky keren Ardila ya. banget. Dan ini Joy ini sering dibully juga sama teman sekelasnya sehingga membuat dirinya stres dan pengen pindah sekolah katanya. Emang Oke, iya nak? Sebelum kita ngobrol-ngobrol coba pengen denger suaranya dulu Oh iya dong. Nah, katanya iya, katanya iya, kayak Nicky penasaran banget nih. Ardila. Coba. Coba Zoe silahkan. Aku bagai nelayan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Ku harus bersandar. Weh. Wah, bagus banget suaranya. Keren. Jadi inget ya, aku waktu kecil suaranya kayak gitu loh. Keren. Makin Ya. gede kok makin gak ada ya. Yang lagu itu betul gak yang bohong gitu ya. Apa? Apa bosan. Oh, tahu. Apa mungkin itu sifat. Coba dikit. Walau berat hatiku Langsung bosan itu bosan. Ya bosan. bosan, mungkin itu sifatmu. Benci bila ingat dirimu. Bosan, terserah apa maumu. Jalanku masih panjang. Kamu kan anak kecil. tuh suaranya. Kok suka lagu-lagu lambreta salalala sih lagu lawas? Jadi gini, awalnya tuh
aku tahu kan lagu-lagu yang zaman sekarang yang baru-baru kayak penyanyinya kayak Selena Gomez, Justin Bieber gitu, aku tahu. Tapi Selena Gomez, Justin Bieber, kenapa nggak Devano dan Endra sih? Ya Tuhan, tetap promo ya Bule anaknya sendiri. semua. Ya udah mah kan orang beda-beda. Terus kenapa kamu sukanya lagu-lagu lama nih Kak Ardila? jadi awalnya Mami kasih tahu, Nak, Mami suka lagu ini nih. Oh, jadi kenapa kayak gitu kan? Mami ya? Terus Mami kasih unjuk terus kasih denger ke aku terus Mami enak aku juga suka ya. gitu. Suka? Unik gitu, genrenya unik banget dan ya pokoknya artinya dalam banget dan akhirnya aku nurutin kan kemauannya Mami untuk nge-cover lagu itu. Oh jadi kamu cover-cover nih. Iya, Mami penyanyi juga? dulu. Oh dulu. Mana sih Mami itu ya? Sama kayak Mama Iis kan anak-anaknya sekarang jadi penyanyi. Mama Iis Gue masih nyanyi. Oh iya ya maaf. Masih eksis loh dia, jangan sembarangan. Tapi Zoe sendiri Baru kan bikin single loh. suaranya bagus Baru. banget nih. Belajar dari mana Zoe? Siapa yang ngajarin? Nah ada guru les kah atau mama langsung yang ngajarin? Jadi awal sebelum aku les, November 2019 aku les di sebuah tempat vokal gitu. Baru dong lesnya. Iya baru. Tapi dia ngomong aja udah bernada tahu. Iya makanya Iya. berarti udah bakat kan ya mak kalau kayak gini. Kayak aku zaman kecil tahu Jadi- ngomong aja udah pedes gitu. Kamu kalau les seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Jadi Sekali. dalam 1 bulan itu 4 kali. Tapi di rumah nyanyi terus. Di rumah nyanyi terus. Sudah mengcover berapa banyak lagu? 91 lagu. Wow. Ingat loh dia 91 lagu mengcover. Spesifik. Tapi karena kamu banyak yang ngebully kamu, emang pernah dibully gimana? Jadi kalau di kayak di Instagram atau di ya pokoknya di media sosial tuh cuma 5% lah. Oh yang Kayak gede di mana? iya, yang banyak? iya. Kalau di sekolah atau di mana di Diapain? lingkungan Pernah diapain rumah, paling? biasanya waktu itu di kelas 5 aku pernah dibilangin kamu tuh artis papan bawah ngapain sih ngejar-ngejar mimpi lagi. Kata siapa? Kata teman kamu? teman-teman kamu. Terus Oh, sirik ada yang itu mah. di kelas 6 ini ada yang bilang hidup lo penuh drama. Apaan sih ngelanjutin kayak gituan, lu gak jelas banget, gak jaman. Sirik, sekarang dia lo, Sirik. kamu ada di TV, Iya loh. yang di sana gitu-gitu Iya, aja di kan. situ-situ Nggak usah- aja. nggak usah. Pernah paling Emberan. dapat perlakuan apa paling menyebalkan? Paling keselnya itu kelas 5 itu aku lagi istirahat habis makan sama temen aku. Jadi di situ aku langsung masuk kelas. Terus aku ngeliat ini tempat sampah di luar deket kelas. Terus tas aku udah ditendang-tendang, udah bener-bener udah mau masuk tempat sampah. Terus aku cuman bisa bilang, ya udah kalian lanjutin aja. Aku bilang, Pintar. kalau Untung emang kamu kalian anaknya- benci sama aku, lanjutin aja. Toh aku makin sukses ini, aku bilang. Terus mereka bilang, alah lu tuh apaan sih cupu artis papan Gak bawah. usah peduli. gitu. Sekarang buktinya kamu sekarang udah mulai melihatkan tanda-tanda kesuksesan, kamu ada di Bener. TV. Iya. Mereka yang begitu nanti besarnya mungkin tidak akan jadi Tapi aku apa-apa. senang loh Juzira Iya. ini dia punya sikap yang positif. Iya. Ketika teman-teman yang ngebully dia punya jawaban gitu. Bener nak kayak gitu Dan terusin tetap aja. mengejar mimpi itu yang paling penting ya. Mimpi itu Betul, harus yang Betul, tinggi. betul. Gak apa-apa papan bawah ntar juga jadi atas gitu. Kenapa sih ini? Pasti. Apa lo? Abis Apa? dibully ibu-ibu. Kalau aku tuh kalau dibully kayak gitu kayak nggak bisa ngelawan gitu. Terus aku nyerahin diri ya udah nggak apa-apa aku kotor nggak apa-apa. Bohong banget lu mah. Apaan? Lu tadi ada ibu-ibu gini terus Heeh. dia mukanya gini lu gak ngeliat ya? Kenapa? Mukanya gini. Emosian. Ibu-ibu kan lagi udah gini. Mulutnya komat-komat kayak baca doa lo. Lagi baca doa ada. Ya udah. Danang juga waktu dulu pernah dibully dia. Dia apa Iya. ya? Bukan dia dimasukin tong sampah. Tong sampah dimasukin ke dia. Keluar-keluar begini ya. Ya udah, setelah ini masih ada artis cantik yang katanya mau hengkang dari dunia entertainment nggak tahu. Wow, Hengkang kenapa tuh orang? Gara-gara diguna-guna. Apa gimana sih? Karena udah terlalu ngetop katanya. Aduh. Zira terima kasih banyak. Thank you, Makasih ya. Mudah-mudahan kamu Sukses, makin sayang, ya. sukses. Bisa Hebat. main nyanyi, bisa main sinetron, bisa apa aja. Kejar terus ya. ceritanya. Oke, kalau begitu setelah ini Bosan. Tetap di pagi-pagi pasti. Pasti happy. Tuh si tanpu. Iya kita emang bosan sama lo Mr. Update.